ada beberapa lokasi di area benteng yang diketahui sangat angker. Seperti salah satunya sumur bernama Sumur Mayat yang lokasinya berada di dalam benteng pendem. Selain makhluk-makhluk tak kasat mata yang konon sering menampakkan diri dan menghantui benteng tersebut, ada beberapa lokasi di area benteng yang diketahui sangat angker. Seperti salah satunya sumur bernama Sumur Mayat yang lokasinya berada di dalam benteng pendem. Konon, sumur tersebut merupakan tempat untuk pembantaian para penjajah yang dibunuh dan dibuang menjadi satu di dalam sumur yang berada di benteng pendem. Namun saat ini sumur itu diketahui sudah ditimbun dengan tanah serta diratakan, di mana tidak diketahui alasannya. Kemudian tempat berikutnya yang tak kalah angkernya adalah penjara bawah tanah. Penjara ini dulu memang sempat dibuka untuk umum. Namun pada tahun berikutnya, penjara bawah tanah ini sekarang dilarang untuk dimasuki untuk umum. Banyak cerita yang mengatakan, konon katanya penjara bawah tanah tersebut masih meninggalkan sebuah misteri yang hingga saat ini belum ada yang berhasil mengungkap. Lantaran di benteng pendem itu sendiri kini dijadikan salah satu tempat tinggal para tentara yang bertugas di kota Ngawi. Kedua, Benteng Van der Wijk. Kesan pertama yang muncul ketika menelusuri ruang demi ruang dari bangunan yang dihubungkan dengan lorong-lorong berdinding merah menyala adalah kesunyian yang mendalam, kesan seram, namun takjub. Mengapa sunyi? Lantaran yang terdengar hanyalah detak suara sepatu saat kaki kita melangkah, menyusuri setapak demi setapak lorong dari bangunan tua yang sudah berusia ratusan tahun ini. Lantas, mengapa ya kesan seram muncul? Lantaran bangunan tua peninggalan Belanda itu adalah salah satu saksi bisu dari kekejaman kaum penjajah. Dan mengapa merasa takjub? Ini dikarenakan adanya sebuah fakta bahwa 200 tahun yang lalu dunia kearsitekturan dari negara barat diketahui sudah sangatlah maju. Dan itulah salah satu objek wisata bernama Benteng Van der Wijk. Konon katanya Benteng Van der Wijk yang dibangun sekitar 1827 ini memang layak untuk dijadikan objek wisata spiritual maupun sejarah. Bangunan kuno tersebut tepatnya berada di kota Gombong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Bangunan ini merupakan satu-satunya benteng di Indonesia yang memiliki arsitektur unik, yakni berbentuk heksagonal atau persegi 8. Konon katanya, di dunia ini hanya ada 2 benteng berbentuk heksagonal. Salah satunya ditemukan di negara Australia. Ciri khas lain yang membedakan benteng ini dengan benteng-benteng yang ada di tanah air adalah warna dari temboknya yang merah menyala. Hal itu dikarenakan keseluruhan dari tembok benteng ini dibuat dari batu bata yang berwarna merah. Benteng bersegi 8 itu memiliki tinggi sekitar 10 meter dengan ketebalan dinding mencapai sekitar 14 meter dan dibangun di atas tanah seluas sekitar 7.168 meter persegi. Benteng Van der Wijk sendiri adalah benteng pertahanan darat terbesar yang ada di tanah Jawa di bagian selatan pada waktu itu, yang meliputi garis pertahanan wilayah dari eks-karesidenan Kedu bagian selatan yang meliputi wilayah Kebumen, Purworejo, sampai Wonosobo dan juga eks-karesidenan Banyumas, Cilacap, Purbalingga dan juga Banjarnegara. Dalam strukturnya, Benteng Van der Wijk terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama mempunyai 4 buah pintu gerbang, di mana di dalamnya terdapat 16 ruangan yang besar dan 27 ruangan yang lebih kecil. Selain itu, di bagian bangunan ini juga terdapat 72 buah jendela dan 8 tangga untuk naik ke bagian lantai 2. Sedangkan untuk lantai kedua memiliki 16 ruangan besar.
dan 25 ruangan yang lebih kecil, serta ada 4 buah tangga yang menghubungkan lantai kedua dengan bagian atap benteng. Di atap benteng inilah terdapat 2 buah kereta kecil yang ditempatkan dan juga digunakan untuk berkeliling benteng tersebut. Yang mengherankan dari benteng ini adalah di mana lantai 1 dan lantai 2 konon mempunyai keliling yang persis sama, namun jika sedang berjalan di lantai 1 akan memakan waktu lebih lama 15 menit jika dibandingkan berjalan di lantai 2. Mengenai siapa yang membuat dan merancang benteng tersebut, hingga sampai saat ini belum ada literatur yang menegaskan siapa arsitek cemerlang yang memprakarsai pembangunan benteng Van der Wijk ini. Nama Van der Wijk sendiri diambil dari tulisan yang tertera di bagian pintu masuk yang sejak dari awal memang sudah ada. Namun, hingga sampai saat ini belum ada literatur yang menegaskan bahwa orang yang bernama Van der Wijk adalah pembuatnya. Van der Wijk adalah istilah dalam bahasa Belanda yang berarti bangunan atau benteng yang berada di tengah-tengah desa. Namun, salah seorang perwira militer Belanda yang dulu pernah menjadi komandan pasukan di benteng itu kebetulan juga bernama Van der Wijk. Nama yang sama juga dipakai dalam cerita sebuah novel karya Hamka yang berjudul Kisah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Lantas benarkah di balik benteng Van der Wijk memang masih tersimpan sejumlah misteri? Berbicara soal mistis di Van der Wijk, konon katanya di sini sering terdengar suara-suara orang berbaris. Tidak hanya itu saja, kadang-kadang juga ada suara-suara orang menangis yang terdengar di ruangan-ruangan tertentu. Dalam hal ini memang banyak yang merasakan hawa mistis saat berada di benteng Van der Wijk ini. Entah apa maksudnya ya, tetapi di papan pengumuman yang terletak sebelum pintu masuk bertuliskan berdoa dahulu sebelum masuk dengan keyakinan masing-masing. Menurut penuturan pengunjung yang pernah mengunjungi benteng tersebut, mengisahkan bahwa konon katanya pernah melihat penampakan sesosok wanita tua memakai pakaian serba putih namun dengan wajah penuh dengan darah. Selain itu, juga ada sekumpulan anak-anak yang berwajah penuh darah juga yang muncul di dekat pohon di area benteng Van der Wijk. Ada atau tidaknya hubungan antara penampakan yang terlihat dengan himbauan di papan pengumuman? Namun sebagai warga yang baik, tentunya kita disarankan mentaati peraturan yang ada. Itulah tadi beberapa benteng peninggalan Belanda yang masih tersisa dan berdiri di Indonesia. Tidak hanya meninggalkan sejarah, konon katanya juga meninggalkan cerita-cerita mistis yang hingga kini dipercaya masyarakat, di mana tidak lepas dan selalu melekat dengan kokohnya bangunan itu berdiri. Namun, selain kelima benteng tersebut, tentu masih banyak lagi peninggalan benteng lain yang menunjukkan masa pendudukan Belanda di Indonesia.